بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, salah satu warisan baginda Rasulullah SAW adalah menghidupkan subuh. Dari sebelum orang bangun, kita sudah bangun. Seandainya semua umat Islam menjaga sunnah ini, insya Allah tidak ada kemunduran di kalangan umat Islam. Kemunduran yang paling berbahaya bukan kemunduran kemajuan teknologi, bukan di bidang teknologi, tapi yang paling berbahaya itu kemunduran rohani. Orang-orang Jepang itu ada tradisi bangun pagi hari sebelum mereka modern hari ini. Tapi secara kerohanian mereka kurang. Makanya angka pembunuhan terhadap diri yang kita sebut bunuh diri itu setiap harinya ada. Artinya kemajuan peradaban zahir mereka tidak membuat bahagia rohaninya. Maka kalau diajak zikir ba'da sholat subuh, itu nggak usah malu-malu, Pak. Keluar aja suaranya, la ilaha illallah, dengan rohaninya, dengan jiwanya, dengan raganya, bersamaan membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mata ini terisi oleh data-data duniawi, handphone kita ini kan sekarang pintu ke semua alam, ya, benar ya? Handphone itu yang jadi hijab hari ini. Nah, sebelum kita menikmati dunia-dunia internet itu, kita buka dulu Google dalam kolbu, dan pembukanya hanya dua nama Allah dan nama kekasihnya Muhammad, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Maka beruntunglah orang yang paginya dimulai dengan menyebut nama Allah dan nama baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis ini hasan. Hadis itu kualitasnya ada yang valid disebut sahih, ada yang valid tapi kurang sedikit namanya hasan, ada yang dhaif, lemah. Ini hadisnya hasan. Nanti di akhirat akan ada orang yang ketika dihisab dan ditimbang amalannya tidak ada yang baik. Dibuat laporan, jadi nanti itu amalan kita di print semua. Printannya itu disebut sijil. Sijil itu bahasa Arab artinya laporan amal, tulisan. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa ada seorang hamba Allah ketika sijilnya diterbitkan di akhirat nanti, sejauh mata memandang, sepanjang umur dia, tidak ada satupun kebaikan yang dia lakukan. Kira-kira kalau begini siapa yang ngambil? Malaikat neraka atau malaikat surga? Yang mau narik dia siapa kira-kira? Malaikat neraka pasti. Malaikat azab, bukan malaikat rahmat. Maka malaikat azab segera belenggu dia, lalu tarik dia ke pintu neraka. Tapi tiba-tiba ada al-khitab al-qudsi min hadratil quddus. Ada kalam dari Allah yang maha suci. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, sudahkah kalian membedah dan menimbang isi dadanya? Baru kemudian para malaikat sadar, ternyata malaikat itu tidak menghisap isi kolbu. Tugasnya cuma menghisap dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Maka dibukalah dada orang ini, diambil bagian kirinya yaitu jantungnya. Ternyata jantungnya berdenyut, tapi denyutnya bukan seperti duk duk. Denyutnya berbunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Di hadis Imam Al-Baihaqi lebih detail lagi, lebih sederhana lagi. Ketika dibuka kalbu orang ini, yang ada cuma satu lafaz, Allah, Allah. Jadi jantungnya itu menyebut Allah. Saya kira ini cuma terjadi hari kiamat. Ternyata ada seorang mursyid ketika dia koma, dia sakit, dicek di Malaysia oleh seorang dokter jantung. Itu kan jantung ada alat ngeceknya. Jangankan orang yang sudah begini tubuhnya, baby, janin, itu bisa dicek jantungnya. Ada alatnya, nggak mahal juga itu alat. Ketika ada seorang syekh ahli zikir qalbu sakit, dicek jantungnya bunyinya apa? Bukan duk duk, bukan begini, bukan begitu bunyinya. Bunyinya apa? Allah, 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 Allah. Dokter jantungnya bingung, saya yang halu atau gimana ini? Maka dipanggil dokter yang lain, kamu dengerin ini benar gak telinga saya ini? Didengar oleh dokter kedua, oh iya. Bunyinya apa? Allah, Allah, Allah. Gak percaya juga, panggil perawatnya, sama. Ternyata ini tidak hanya di hari kiamat, tapi mulai terjadi hari ini. Barangkali itulah makna ayat. Ya, siapa yang buta di dunia, dia lebih buta di akhirat. Itu buta qalbu. Maka Bapak Ibu jemaah subuh yang makan Allah, mulai pagi ini carilah ilmu zikir qalbu itu. Supaya apa? Kita ini nggak tahu sholat kita diterima apa enggak, kan nggak ngerti Pak. Tadi kepikiran dunia nggak Pak? Atau tahu-tahu imam udah waladhdallin. Nah, sholatnya kan kayak gitu nggak diterima. Tahu-tahu imam udah ruku aja. Karena kita belum merasakan siapa yang kita sembah dalam sholat. Karena sholat itu bahasa Arab, mending bahasa lama, sembahyang. Menyembah Allah, Allah yang maha mulia. Ulama kita, inilah yang dimaksud dalam hadis Abu Daud. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, siapa yang bersama namanya? Siapa yang sanggup bersama Allah? Bersama nama Allah cuma qalbu. Sebelum makan bisa zikir Ustaz? Bisa ya? Kalau lagi makan bisa zikir nggak lidahnya? Lagi makan? Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa. Ya. Maka orang Arab dulu punya kaidah, al-lisan tarjuman ma fil fuad. Lisan ini hanya terjemah isi qalbu. Jadi yang sebenarnya al-aslu ma fil fuad wal far'u tarjumanul lisan. Pokoknya ada di dalam qalbu, ini cabangnya. Beragama hari ini, khususnya agama Islam, sepertinya terjebak kepada beragama secara simbol. Coba aja lihat 2016 sampai 19, takbirnya luar biasa, tapi kita nggak menang. Kenapa? Karena cuma pakai, ya, yang dibentak ustadz lagi, ustadznya ahli zikir. Cari mati namanya. Matiin kolbu dia. Saya pernah dibentak Pak sama jamaah pakai takbir. Cuma kata kita ngajarin, udah, Islam tidak anti politik.
Cuma masjid ini milik bersama. Kamu jangan bawa-bawa satu pilihan. Langsung Allahu Akbar. Lu kita takbirin balik. Tumbang juga tuh orang. Takut suruh masuk takut. Takbirin di luar masjid. Suruh masuk. Kamu sini takbir depan saya. Mana yang kuat kita takbirin. Gak ada yang berani. Takbirnya dengan kebencian. Berarti itu bukan membesarkan Allahu Akbar, tapi dia membesarkan kebencian. Kebencian akbar. Bukan begitu cara orang bermakrifat kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita besarkan bukan Allah, yang kita besarkan kebencian. Saya bukan lagi ngasih jimat, Pak. Tapi ada yang mau maju politik tadi kan udah tutup ya tahun lalu ya. Kalau mau menang, antum besarkan Allah dalam qalbu. Udah mudah semuanya. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar dari semuanya. Nah, lanjutan hadis tadi. Apa kata Allah? Hei malaikatku, itu jantung ambil. Ambil jantungnya. Timbang dengan semua kesalahan dia yang kalian katakan sepanjang mata memandang. Apa yang terjadi? Ditimbang. Jadi dihisap dulu baru ditimbang. Ketika ditimbang, adakah yang lebih berat dari nama Allah? Wala dzikrullahi akbar. Yang sering dijadikan ayat penutup khutbah Jumat. Ya. Sungguh sebutan Allah, menyebut nama Allah lebih besar. Ketika ditimbang, mana yang berat? Langsung nama Allah. Qalbu yang menyebut nama Allah itu lebih berat. Beginilah. Ini bukan menyuruh maksiat, Pak, bukan ya. Tapi siapa kita yang tidak bermaksiat? Hatta ustaz kalau maksiat kecil di sisi Allah besar. Benar Ustaz ya? Kami yang ngaji kitab ini, kalau maksiat di sisi Allah lebih besar. Tetap satu dipandangnya, tapi besar. Kalau orang awam, satu-satu aja. Apa yang akan kemudian jadi modal kita ketemu Allah? Modal kita ketemu Allah, betapa senangnya, betapa ridhonya Allah ketika dibuka qalbu ini, isinya nama Dia. Ada kawan saya kesel banget sama temannya. Tapi satu kali temannya ini sakit. Dijenguk, nggak sadar buka buku-buku dia. Ternyata yang ditulis nama sahib dia, foto sahib dia. Langsung dia terharu. Itu baru memakhluk. Oh, teman yang selama ini kita keselin, ternyata dia senang sama kita. Dia mengenang pertemanan dengan kita. Nah, itu sebenarnya sifat Allah yang sedikit diberikan kepada hamba. Ya. Jamaah subuh yang diberkahi Allah. Jadi tugas kita di dunia ini, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi itu tugasnya. Ma'a bersama ismihi namanya. Jadi Allah akan menjaga, tidak akan membiarkan orang yang bersama namanya yadur disakiti oleh makhluk di langit, apalagi yang di bumi. Ya. Maka simpan nama Allah di qalbu. Mengkiaskan kepada orang yang baca Quran, hadis Bukhari, bahwa orang yang beriman baca Quran itu seperti buah-buahan yang baunya harum dan rasanya manis. Jadi kalau kita zikir jahar, qalbu orang beriman itu kan manis.
karena ada nama Allah. Lalu jika dia jaharkan zikirnya, berarti orang itu sedang menebar bau harum. Begitu juga disebutkan orang yang mukmin tapi tidak mengeraskan Qur'annya, tidak menjaharkan baca Qur'annya, dia buahnya manis tapi tidak harum. Tinggal pilih. Maka menu zikir saya ada dua, zikir jahar dan zikir khafi. Zikir yang dikeraskan, ada zikir yang dilembutkan. Jadi mau zikir jahar, zikir lembut gak ada masalah. Tahu-tahu ada jamaah bertanya, Ustaz, Buya, iya, gitu nanyanya. Allah itu kan gak tuli, gak jauh. Kenapa ente zikir keras-keras? Jawabnya gimana, Pak? Allah gak jauh, Allah gak tuli. Bener ya? Bener nih kalimat nih. Jadi kadang kalimatnya bener, datanya sahih, pertanyaannya menjebak. Tidak semua kaidah yang benar, tapi penerapan dan pertanyaannya benar. Nah, tapi biasanya orang-orang yang nggak kuat kaidahnya, ke bawah juga, iya juga ya. Allah kan dekat. Ngapain pakai teriak-teriak segala? Imam kita kena tuh, zikir kan kenceng. Alhamdulillah, kena dia. Gimana? Allah tidak jauh, Allah tidak tuli. Yang jauh dari Allah siapa? Kita. Yang tuli dari kalam Allah siapa? Qalbu kita. Maka zikir jahar bukan untuk neriakin Allah. Zikir jahar itu untuk menegur qalbu yang jauh dari namanya. Salah satu guru yang mengajarkan zikir jahar kepada kami, ini baru meninggal kemarin, namanya Syekh Syawir An-Naqsyabandi As-Sammani. Saya mohon fatihahnya dari jamaah semua untuk beliau, ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ruhi syekhi Asy-Syaikh Syawir An-Naqsyabandi As-Sammani qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillah. Allah. Ya Allah. Syaratul Beliau ini zikirnya dua. Setiap ba'da isya di suraunya. Surau itu kalau bahasa Arabnya zawiyah, tempat latihan zikir kalau di sana. Itu pada isya ada orang nggak ada orang, beliau kalau habis isya duduk sebentar putar tasbih. Tasbih yang 100 itu diputar 50 kali. Berapa kali itu, Pak? Sekitar 5.000. Itu yang dihitung, habis itu ditaruh. Tinggal kolbunya. Ini guru saya yang baru meninggal ya. Karena beliau sudah wafat, saya baru boleh sebut namanya. Dulu kita pernah bercerita tentang beliau, tapi kita sembunyikan namanya. Itu amalan beliau. Dan zikirnya, lidahnya dikunci, matanya dipejam. Kita sebut zikir khafi. Tapi hari-hari beliau ba'da subuh, ba'da maghrib, itu zikirnya jahar. La ilaha illallah, kencangnya bukan main. Orang kayak beliau bukan orang yang tuli juga hatinya. Kenapa masih zikir jahar? Ternyata beliau ini senang memberikan jatah untuk lidahnya, ya, untuk tubuhnya. Ternyata dalam hadis Nabi ada sahabat, ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada sahabat-sahabat yang memang suka zikir jahar, ada suka zikir lembut, dan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengajarkannya. Lalu kenapa zikir la ilaha illallah yang tadi ada di hadis qudsi?
yang ditimbang kalbunya, atau lafaz Allah Allah. Ternyata ada sebuah hadis qudsi yang lain, dialog hadis surat Imam Hakim, dialog Sayyidina Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, khussani bidzikrin. Tolong ya Allah, beri aku kekhususan dalam berzikir. Maksudnya, kasih dong zikir spesial yang gak dikasih ke nabi-nabi yang lain, ke hamba-hamba engkau yang lain. Lalu Allah mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, bacalah la ilaha illallah. Itu ada tekniknya. Tapi kalau Nabi Musa adalah langsung sama Allah, jadi tekniknya langsung Allah yang ajarkan. Lalu Nabi Musa masih nanya, ya Rabb, ini kan juga diajarin ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Yang khusus dong buat saya. Oh, ternyata setiap kekasih-kekasih Allah itu ingin ada rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah Ta'ala? Ya Musa, kamu timbang la ilaha illallah dengan langit dan bumi. Kalau tadi yang di hadis Imam Tirmizi ditimbangnya pakai apa? Pakai semua amal buruk. Ini ditimbang dengan apa? Dengan langit dan bumi. Di bumi ada makhluk yang zikir, di langit ada malaikat yang berzikir. Ditimbang dengan satu lafaz Nabi Musa, dibaca oleh Nabi Musa, la ilaha illallah. Ini Nabi loh baca ya. Karena Nabi yang baca, zahir batin yang ikut. Diambil lafaz itu ditimbang. Di langit di bumi semua zikir malaikat kalah berat dengan zikir satu zikir Sayyidina Musa. Kalah berat, fasaqulan. Maka kalimat thayyibah ini dia lebih berat. Baru Nabi Musa nanya lagi. Oh, ternyata kekhususan la ilaha illallah itu bukan hanya di lafaznya, tapi di berapa banyak dan berapa dalam orang menghayatinya. Ya. Jadi boleh aja nih kita sama-sama berzikir la ilaha illallah, tapi yang berbeda satu saja. Seberapa dalam kita mendalami, meresapinya. Dan guru-guru kami selalu berpesan, zikir itu bukan hanya dibuat pengajian, tapi ada riyadhahnya, ada amalannya. Maka Bapak Ibu kalau punya Ratibul Haddad, Ratibul Athas, itu di tengah-tengahnya ada zikir la ilaha, itu penutup itu. Tapi coba lihat di situ, di Ratibul Haddad misalnya, sebelum baca la ilaha illallah ada namanya pembersihan. Apa yang dibaca sebelum la ilaha illallah? Istighfarnya gimana? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ternyata Al-Habib Abdullah Al-Haddad sedang memberi rumusan kepada orang-orang yang berzikir dengan ratibnya. Apa kata beliau? Ya, kalau engkau ingin menikmati lezatnya la ilaha illallah, maka sucikan dulu zahirmu, Rabbal baraya. Ya Allah, Tuhan sekalian makhluk, astaghfirullah, kami minta ampun. Dari apa? Minal khataya, dari kesalahan baik yang zahir ataupun yang batin. Jadi kita bersihkan dulu dengan istighfar. Makanya yang dibacanya bukan sekali, bukan juga 3 kali. Berapa di situ? 4 kali, ada sirnya. Mengikuti hadis Abu Daud, ada satu zikir yang dibaca 4 kali. Ya. Ada satu zikir di Abu Daud. Ya. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalq. Itu ada zikirnya di Abu Daud. Ya, kemudian ditulis oleh beliau dalam Ar-Rawdatul Latif oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad.
Apa kata baginda Rasulullah SAW? Siapa yang baca 4 kali, selamat dia zahir batin, Allah jaga. Kalau dibacanya sekali, 1/4 dirinya. Dibaca 2 kali, setengah dirinya. Dibaca 3 kali, 2/3. Dibaca 4, oh berarti Rasulullah SAW membagi diri manusia jadi 4. 4 inilah yang ditelurkan kemudian oleh para ulama ahlul haqa'iq, disebut anasir al-arba'ah. 4 unsur tubuh manusia. Ada tubuh yang tanah, ada tubuh yang air, ada tubuh yang udara, ada tubuh yang api. Diistighfarkan semuanya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahan tubuh kita ini 4 itu. Lalu Allah tiupkan roh yang suci ke dalam diri kita. Roh ini kaitnya yang membuat dia terbelenggu. 4 anasir ini jika dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kedurhakaannya diistighfarkan. Astaghfirullah rabbal ghafur. Siapa tahu, ini mohon maaf, orang tua kita dulu ketika mereka melakukan hubungan spesial dengan ibu kita, dia nggak zikir, itu nggak ngefek Pak ke tubuh kita. Maka kita istighfarkan bahan air itu yang mengalir di tubuh. Siapa tahu dulu orang tua kita, termasuk kita sendiri, pernah makannya tidak halal atau syubhat. Tapi bagi ahli zikir, antum makan nggak nyebut basmalah itu syubhat. Walaupun secara fikih tidak, tapi dalam ilmu haqa'iq, Sayyidina Nuh tidak pernah makan kecuali dengan bismillah, tidak pernah selesai kecuali dengan alhamdulillah. Maka disebutlah Sayyidina Nuh abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Ya, jadi kalau zikir, astagfirullah, 4 unsur tubuh ini istighfarkan. Ya, saya dengar orang Bali senang baca Rotibul Haddad. Alhamdulillah, itu bagus Pak. Itu amalan wali kutub Al Habib Abdullah Al Haddad. Beliau zikirnya banyak. Nah, ini zikir untuk umum. Tapi zikir umumnya udah secanggih itu kalau paham. Baru setelah diistighfarkan yang 4, masuk ke la ilaha illallah. Teknik baca la ilallah ambil kepada ahlinya. Saya tidak boleh obral di pengajian subuh. Ya. Itu ada ilmunya. Kalau sholat lewat fikih mazhab, zikir lewat thariqah. Carilah mursyidnya. Ya. Cari mursyidnya, ambil, kunjungi, datangi mereka, ambil teknik berzikirnya kepada mereka. Kalau dapat tekniknya, baru berselaras antara zahir dan batin. Ya, insya Allah. Sampai jam berapa nih Pak? Jam 7. Yang mau kerja gimana? Aman ya? Mau tanya jawab? Iya. Tanya jawab aja ya. Baik, lebih kurang itu pengantar zikir, kajian zikir pada pagi ini. Semoga umat Islam di Bali kuat zikirnya, sehingga qalbunya makmur dengan nama Allah, supaya Allah tidak cemburu kalau ada selain namanya di qalbu. Innallaha ghayurun, Allah sangatlah pencemburu. Ya. Wassallallahu ala Muhammad. Silakan kalau ada yang mau berbagi pandangan, bercerita ataupun bertanya ya, silakan diatur bajunya. Ya, diatur. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum berdiri. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba wa qul alaihim amanu Sudah. Kalau antum bacanya tadi pakai ruh, pingsan aneh. Ya. Itu ayat dibaca oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Lebih dari 5 orang pingsan.
Pingsan. Dan diriwayatkan yang hadir di majelis Sayyidina Al-Hasan Al-Basri itu murid sahabat. Itu tidak hanya manusia, Pak. Jin pun hadir. Jin 4 kok. Jin meninggal. Baca ayat itu. Begitu ulama salafus soleh dulu baca Quran. Ya. Alam ya'ni. Alam ya'ni itu lebih halus daripada alam ya'ti. Telahkah datang? Sudahkah datang? Ini bahasa halus. Kalau alam ya'ti itu kasar, kenceng. Ya, alam ya'ni itu ngomongnya pakai kolbu. Sudahkah datang kepada orang beriman? Ya, waktu yang jika mereka sebut nama Allah, kolbunya takhsha, ya, kolbunya tunduk. Itu semua yang hadir menangisi kolbunya. Ya Rabb, kolbu kami keras ya Allah, kolbu kami keras ya Allah. Maka mereka menangisi kolbunya. Suatu kali saya mentalkin orang, Pak. Murid-murid kita semuanya nangis kecuali satu orang. Orangnya sudah bergelar. Nggak ada lagi sekolah habis itu. Berarti gelarnya apa tuh? S3 atau doktor. Di akhir orang semua nangis salaman. Dia baru mau nangis, Pak. Orang udah selesai nangis, dia baru mau nangis. Apa yang dia tangisi? Buya, ada apa dengan hati saya? Terisak-isak dengan. Ada apa, dokter? Yang lain tamatan STM, SMA nangis. Saya yang kata orang ahli agama, kok nggak bisa nangis? Nah, itu nangis itu gitu. Saya baca habis itu. Tapi saya pun mau nangis, Pak, ngeliat dia begitu. Itulah makna ayat tadi. Pada orang-orang yang katanya beriman, bisa kalbunya tersentuh menyebut nama Allah, lidzikrillah. Tapi nggak usah khawatir. Di ayat berikutnya itu, yang menghidupkan bumi siapa? Allah. Jadi bedanya bumi sama kolbu kan beda-beda tipis. Bumi itu yang sudah tandus, Bapak yang umroh bulan lalu, 2 bulan lalu, bulan Januari, negeri tandus di Mekah, di Madinah, bukit-bukitnya hijau. Bukit-bukitnya hijau. Orang Bali kan biasa ngeliat hijau-hijau ya. Mereka ngumpul-ngumpul di tempat lucu. Kalau kita mungkin nganggapnya norak, tapi bagi mereka itu spesial. Cuma kalau saya ketakutan melihat itu. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'ata hatta ya'ud al-'arabu burujan wa anhara. Itu tanah Arab kalau sudah kembali hijau dan banyak sungai, itu pertanda la taqumu sa'ah, tidak terjadi kiamat sampai terjadi hal itu. Kalau saya malah ngeri berita-berita itu dan melihat itu ngeri. Pas saya datang, rumputnya udah mulai memutih, tapi masih ada yang hijau-hijau. Jadi ada mereka yang melihat itu gira, sorak gembira, ada yang nangis. Samalah lebih kurang, Pak. Jadi itu ayat surah Al-Hadid. Namanya surah Al-Hadid, tapi kalau dibaca kolbu kita kayak digemplang ya. Itu ayat luar biasa, Pak. Bisa menundukkan hati orang-orang yang keras, yang mau munsif, yang mau insaf. Insya Allah. Ya. Semoga hati kita termasuk yang insaf. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada lagi? Silakan, Pak. Ya, ini janjian nih kayaknya nih ya. Supaya Bapak ini
bisa ingat Allah terus Pak ya, gitu. Di dalam hadis perintahnya dan Al-Quran itu pasti nyambung. Di Quran itu ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya, bukan selama-lamanya. Ini kata kunci. Baca Quran ini harus cerdas, Pak. Ya. Dalam hadis, baginda Rasulullah SAW memberikan kalam indah kepada seorang sahabat yang disebut al-musalsal bil mahabbah. Ya Muaz, inni uhibbu. Wahai Muaz, aku cinta kepadamu. Fakul fi kulli duburi shalah. Bacalah setiap habis salat atau di ujung salat. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku mengingat Engkau. Maka jawabannya gimana? Pertama, zikir itu perintahnya sebanyak-banyaknya, bukan selama-lamanya. Kalau nggak percaya, tanya mursyid. Pasti ada saat dia tidak berzikir. Tapi inilah jalan keluarnya, halul masyakil. Allahumma a'inni ala dzikrika. Bukan Allahumma adimni ala dzikrika. Allahumma sebutni ala. Nabi nggak ngajarin begitu. Ya Allah, tetapkan aku zikir. Ya Allah, dawamkan kau akan pulang zikir. Enggak, itu berlebihan. Enggak kuat itu. Maka Rasulullah ajarkan kalimat yang cocok untuk tubuh kita. A'inni ya Rabb, bantu lisanku, bantu kolbuku, bantu ruhku menyebut nama Engkau. Itu. Jadi caranya banyak-banyak baca zikir ini. Baca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Min alamati aunillahi alaik. Ciri-ciri Allah memberikan aunnya, Allah membantu engkau. Yasrallahu alaik dzikrasmi. Allah mudahkan menyebut namanya. Jadi siapa yang zikir tadi pagi, zikir setelah ini, berarti dia sedang dibantu oleh Allah. Nama Allah lebih berat dari langit dan bumi. Sekarang disuruh kita baca. Gimana kita nggak keteteran? Itulah sebabnya kita ini nggak sanggup zikir setiap masa. Jadi di saat Allah menyebut nama kita, kita ditakdirkan menyebut nama Dia. Siapa yang sanggup begitu setiap saat? Nanti lupa nikah, lupa kerja. Karena orang kalau asik masuk dalam zikrullah, dunia hilang. Maka Allah sengaja sesekali bantuannya ditahan supaya manusia hidupnya seimbang. Itu. Jadi sebenarnya zikir itu Allah juga. Fazkuruni azkurkum. Sebut aku sebut kamu. Duluan mana yang nyebut Pak? Allah atau kita? Duluan mana yang nyebut? Ya. Sejak kapan manusia makhluk lebih dulu menyebut nama Allah daripada Allah sendiri? Maka hadis ini menjelaskan hubungan ayat-ayat tadi. Salah satu ciri-ciri orang itu disebut oleh Allah, dibantu oleh Allah, itu bahasa lainnya. Dia dimudahkan menyebut nama Allah. Jadi Bapak kalau nyebut nama Allah itu lagi dibantu sama Allah. Berarti Allah lagi nyebut kita. Gitu ya. Jadi rutin saja zikir pagi sore. Usahakan zikir setiap nafas naik turun. Jika tidak sanggup kita istighfar. Ya. Bahkan dalam sholat pun kita berperang dengan pikiran. Benar nggak? Giliran sholat pikirannya macam-macam. Kok bisa begitu? Ini yang disebut gelombang otak menuju tenang. Orang kalau menuju tenang, maka pikirannya akan flashback dulu semua. Cuma kita kelamaan di situ. Kalau ahli zikir dia langsung sampai ke ujungnya. Itu yang disebut as-sakinah.
Sakinah itu di qalbu, tumakninah itu pada jasadnya. Maka ahli fikih bersambung, berkolerasi antara sakinah di dalam qalbu dengan tumakninah pergerakan sholat. Jadi tumakninah itu bukan dari sholat yang gerakannya lama. Kan ada tuh yang sholatnya lama, tapi pikirannya sebenarnya galau. Karena dia memulai gerakan tenang bukan dari qalbu. Gerakan tenang itu dari geraknya qalbu. Di sini dulu tenangnya, namanya sakinah. Baru natijahnya tumakninah. Maka kepada guru-guru fikih, mohon maaf bukan ingin mengajari antum, wajib belajar zikrullah supaya dapat sakinah. Karena apa? Imam Ghazali menganggap tumakninah fi shalah itu rukun. Termasuk penulis kitab Kifayatul Akhyar Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni, itu kitab mu'tamad dalam fikih Syafi'i, itu tumakninah bagian daripada rukun. Wala sabila ilaiha illa sakinah fil qulub. Tidak ada jalan menuju itu kecuali kalbu yang sudah diberi anugerah sakinah. Sakinah itu kalbu tenang. Gak begini lagi dia. Dengan apa caranya? Hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu. Ya, alas itu satu lagi Pak. Ya, satu lagi. Satu aja. Kami saya ini sebagai temannya Masjid Al-Azhar Dihamkan menerangkan. Tahu nggak apa beda orang yang melakukan zikir kepada Allah kalau banyak amal berjalan. Kalau dia berjalan, katanya tersambung ucapannya aduh. Satu orang berjalan dan satu ucapannya astagfirullah. Itulah bedanya orang yang melakukan zikir atau itu mazahir, indikator. Berarti orangnya itu, mohon maaf Pak ya, itu zikir awam. Mau zikir khawas gak? Mau zikir khawas? Ini serius. Ini ngikutin nolak salafus soleh. Imam Junaid ketika ada muridnya kejepit kakinya, kesandung, bacanya lebih kenceng lagi, la haula wala quwata illa billah. Apa kata gurunya ini? Kalian baca begitu karena kesakitan. Ada yang juga baca istighfar. Ini untuk orang awam soleh. Buya Hamka lagi berkalam untuk orang awam. Beliau lagi bukan berkalam dengan yang khawas. Jadi kalau kesakitan baru baca asal. Ya. Kalau lagi ada masalah baru baca lahal. Ya. Pernah lagi ada masalah nggak? Terus giling-giling lahal. Saya sabar Pak, saya sabar. Itu bagi orang awam soleh, betul. Tapi mau jadi orang awam selama-lamanya? Mau naik nggak? Harus naik. Jika ilmu zahir aja, ilmu umum aja ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, masa ilmu zikir gitu-gitu aja dari dulu? Makanya sholat antum nggak khusyuk-khusyuk. Zikirnya nggak berkelas, karena nggak mau zikir yang berkelas. Zikir yang berkelas gimana? Tidak menyebut la haula wala quwwata illa billah atau astagfirullah ketika ada masalah. Menyebutnya ketika tidak ada masalah, bisa nggak? Itu ajaran beliau. Satu lagi, ada seorang imam dulu, sezaman juga lebih dahulu dari Imam Junaid, gurunya beliau, Syaril Saqati. Seingat saya dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairah dan kitab-kitab yang lain, beliau ini punya toko di pasar. Tokonya kebakar. Toko kebakar Pak. Semua toko kebakar. Biasa kan? Kalau zaman kita biasanya toko kebakar ada unsur politik. Tapi ini nggak ada politik-politik, cuma musibah.
Tiba-tiba beliau dikabarkan oleh asistennya, ya Sayyidi, uhturiqat al-aswaq, itu pasar kebakaran kecuali tokomu. Apa jawaban dia? Alhamdulillah, seneng dia. Keramat juga nih gua nih. Ya, kalau kita begitu nggak Pak? Ya. Alhamdulillah, semua rumah kebanjiran kecuali rumah saya. Ya. Gempa, semua rumah roboh kecuali rumah saya. Itu kalau kita ya, kayaknya soleh kalau ngomong begitu. Itu zikir orang awam. Orang awam sibuk sama diri sendiri, kurang perasaan. Masa tuh baca alhamdulillah di saat orang punya musibah? Apa kata Imam Sarasaqti? Inilah astaghfirullah ta'ala. Aku senantiasa istighfar. Karena 30 tahun yang lalu qultu alhamdulillah, aku salah membaca alhamdulillah. Jadi zikir ini ada kurikulumnya, nggak boleh salah pasang. Maka saya nggak tahu tuh kalau orang-orang yang takbir kemarin mentakbiri ulama, bentak orang dengan takbir, tidak pada tempatnya. Kalau dia ketemu imam ini mungkin digampar-gampar. Lihat zikir sembarangan. Ahli zikir kok diteriakin zikir, berdiri kalian. Paling begitu ya nama beliau. Jadi nanti kalau orang dapat musibah kita enggak, jangan ngomong alhamdulillah Pak. Kita ngomong astagfirullah. Semuanya gitu ya. Segera apa yang ada di toko, yang di rumah kita kudu bantu tuh orang. Beliau terdiam sejenak baca alhamdulillah dan gak simpatik dan gak empati dengan orang. Kalau orang simpati kan cuma ngomong kasihan ya kan gitu ya. Tapi kalau orang empati, apa yang dia punya dia bantu. Itulah kerohanian wali-wali Allah besar di zaman dulu. Ya, itu nggak perlu ditanya lagi kenapa begitu. Ya itulah ahli-ahli Allah, ulama-ulama yang hidup di abad ketiga Hijriah, ahli-ahli zikir. Mereka yang disebut hakikatus salaf, salaf yang sebenarnya. Ya, salaf yang sebenarnya mereka itu. Jadi yang tadi itu Ustaz, itu kalam Buya Hamka untuk orang awam. Tapi beliau sendiri kan penyesir. Beliau kan terakhir hayatnya bersuhbah dengan Abah Anom. Dan ayah beliau sendiri itu orang tarekat, cuma fikihnya ketat. Dan kakeknya mursyid dua thariqah, thariqah Ba'lawiyah dan thariqah Naqsyabandiyah. Ya, Syekh Amrullah Tuanku Kisai An-Naqsyabandi Al-Ba'lawi. Ya, thariqahnya dua. Maka beliau mengatakan dalam bukunya, ya, di dalam diriku mengalir dua darah, satu darah padri kanan dan satu darah padri kiri. Padri kanan itu maksudnya ahli zikir, satu lagi padri yang suka ingin pembaharuan, revolusi. Makanya Buya Hamka sempat konflik dengan Soeharto, ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Sudah 6:30 cukup ya? Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, jelas subuh, mari kita tutup dengan doa. Ala dunia wal kulli salihah ila ruhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ruhi kulli minna al-Fatihah. Allahumma ya Rahman Rahim Fitri Azim Ya man dzikruhu akbar min kulli syai' A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik وأعنا على حب النبي وأعنا على كثرة الصلاة على حبيبك اللهم ya Allah, yang namanya lebih besar dari semua nama, yang zatnya lebih besar dari semua zat, yang sifatnya lebih suci dari semua sifat, yang afal perbuatannya lebih sempurna dari semua perbuatan. Kami tidak sempurna ya Allah, qalbu kami tidak pernah bersih ya Allah, pikiran kami selalu kotor ya Allah. A'inna ala dzikri. Namun ya Allah, bantulah kami menyebut nama-Mu dengan lisan kami, pikiran kami, dan qalbu kami. Izinkan diri kami yang hina ini ya Allah menyebut nama Engkau yang mulia. Wa'inna ala syukri.
Ya Allah, kami ini kurang bersyukur, ya Allah. Kurang berterima kasih kepada Engkau. Kurang berterima kasih kepada makhluk-makhluk Engkau. A'inna ala syukur. Bantu kami, ya Allah, untuk berterima kasih kepada Engkau. Berterima kasih kepada kekasih Engkau. Berterima kasih kepada makhluk-makhluk Engkau. Wa'inna rabbana ala husni ibadah. Bantu juga kami, ya Allah, untuk membaguskan ibadah kami, ya Allah. Meskipun ibadah kami tidak akan pernah sempurna kecuali Engkau yang menyempurnakannya, ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, hati kami berubah-ubah, ya. Kadang baik, kadang tidak baik. Hanya Engkaulah yang menetapkannya dalam kebaikan, ya Allah. Karena hati kami berubah, ya Allah, maka ubahlah dia menjadi lebih baik, ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamata sadr. Ya Allah, kami memohon hati yang bersih, hati yang selamat daripada kebencian, hati yang penuh dengan kasih sayang yang pernah Engkau turunkan kepada kekasih kami, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri keberkahan kami di dunia, di keluarga kami, di usaha kami. Wa nas'aluka ya Rabbana al-hasanah kadzalika fil akhirah. Dan kami bermohon juga ya Allah keberkahan, keselamatan dan syafaat di akhirat. Allahumma matti'na bi ru'yati wa bi ru'yati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi kami, beri kami nikmat terbesar di dunia dan di akhirat, yaitu memandang kepada Engkau dan Nabi Engkau. بحق نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. استجب دعواتنا بسر الفاتحة. ikuti saya. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.